Halo, bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan soal-soal gaya listrik ataupun gaya Coulomb ya. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan setelah menyaksikan ini boleh komen ataupun share ya bagi teman-teman yang lain. Mari kita mulai dengan soal yang pertama ya. Nah, soal pertama adalah dua buah muatan Q1 10 nanocoulomb dan Q2 sama dengan 20 picocoulomb terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan besar gaya listrik pada salah satu muatan ketika ditempatkan di yang A ruang hampa atau vakum, B udara, dan C medium yang permitivitas mediumnya 4,425 kali 10⁻10 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, untuk menjawabnya, mari kita mulai dengan yang A terlebih dahulu dengan menuliskan rumus gaya Coulomb adalah F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Atau dalam bentuk yang lain adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, untuk yang A, kita gunakan yang ini ya, dengan K itu adalah konstanta Coulomb atau konstanta listrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya 10 nanocoulomb, kita rubah jadi Coulomb dikali 10⁻9. Dan Q2-nya 20 picocoulomb, kita rubah jadi Coulomb kali 10⁻12. Dibagi dengan jaraknya 30 cm harus dalam meter, jadi 3 kali 10⁻1 dikuadratkan. Kalau kita hitung bagian penyebut ini 3 kuadrat kan 9, nanti bisa dicoret dengan ini ya. Jadi yang tertinggal tuh angkanya 2 aja kali 1, jadi 2. Pangkatnya kalau disederhanakan jadi 10⁻8, sehingga gayanya adalah 2 kali 10⁻8 Newton ya. Ini adalah gaya pada salah satu muatan ataupun muatan yang lainnya, sama ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Untuk jawab B, kita menggunakan udara sekarang. Nah, udara kita tahu bahwa permitivitasnya atau permitivitas relatifnya itu mendekati 1. Sehingga nanti gaya dalam udara itu adalah gaya di vakum dibagi dengan permitivitasnya. Karena permitivitas relatifnya atau konstanta dielektriknya mendekati 1, maka tentu saja gaya dalam udara nilainya hampir sama dengan gaya di dalam vakum, yaitu 2 kali 10⁻8 Newton juga. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya di dalam medium ini? Ya, untuk menyelesaikannya kita perlu menghitung konstanta dielektrik atau permitivitasnya seperti bagian yang B. Mari kita hitung dulu permitivitas relatifnya dengan cara membagi permitivitas ini dibagi dengan permitivitas vakum. 4,425 kali 10⁻10 dibagi ini setengah ya. 10⁻10 bagi 10⁻12 itu 100, jadi setengah dari 150. Setelah itu baru kita bagi gaya dalam vakum ini dengan permitivitas relatifnya yang akan menghasilkan gaya dalam medium tersebut ya. Jadi gaya dalam vakumnya 2 kali 4/8 dibagi 50. Ini 2/50 itu sama dengan 4/100. Jadi 4 10⁻8 dibagi 100 10⁻10 Newton ya. Tentu saja pasti lebih kecil ya. Ya, kita memasuki soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R. Ini F, ini R. Antara muatan listrik Q1 dan Q2 berikut ini. Konstanta Coulomb K 9 kali 10⁻9 dan besar muatan Q2 sama dengan 2 Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah, ya, untuk menyelesaikannya saya gambar lagi ini grafiknya. Kemudian di sini kita lihat ada 3 titik ya. Yang pertama ini koordinatnya 1 meter, 18 kali 10⁻9. Kemudian yang kedua 2,4,5 kali 10⁻9 dan seterusnya. Nah, di sini saya pilih satu titik saja, yaitu yang ini yang mudah ya. R-nya 1 dan
gayanya adalah 18 kali 10 pangkat 9. Oke. Sekarang kita tuliskan persamaan gaya Coulomb ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaannya. Jadi F-nya 18 kali 10 pangkat 9. Kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya Q1. Q2-nya kita substitusi 2 Q1 ya. 2 Q1 dibagi dengan jaraknya adalah 1 meter dikuadratkan. Ini yang ruas kanan 9 kali 2 18, ini 18. 10 pangkat 9 juga dicoret, jadi yang ruas kiri habis, berarti tinggal 1. Yang ruas kanannya tinggal Q1 Q1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan Q1 kuadrat sama dengan 1. Tentu saja Q1 sama dengan plus minus 1 ya. Jadi Q1-nya bisa plus 1, bisa juga min 1. Q2-nya ya plus minus juga 2 Coulomb. Nah, kita pilih di sini muatannya semua positif, ya tentu saja berarti kita pilih yang ini ya, Q1-nya 1 dan Q2-nya 2 Coulomb. Ya. Soal yang ketiga sebagai berikut ya, dua benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak R menimbulkan gaya tolak menolak sebesar 10 Newton. Kemudian muatan Q1 digeser sehingga gaya yang timbul menjadi 40 Newton ya, lebih besar. Konstanta K 9 kali 9, maka besar muatan Q1 harus dipindahkan. Jadi posisinya berubah sebesar, nah ini perpindahannya ditanya. Oke, untuk itu kita gambarkan terlebih dahulu keadaan awalnya, yaitu dua muatan Q1 Q2 jaraknya R, gayanya 10 Newton. Nah, dari persamaan gaya Coulomb, ya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, kita bisa melihat bahwa hubungan antara gaya dan jarak itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak maksudnya. Atau bisa dituliskan R itu adalah akar dari perbandingan gayanya kali R mula-mula, tapi terbalik. Jadi kalau kita tulis di sini aksen, aksennya ada di bawah F aksen. F aksen itu adalah keadaan kedua ya, keadaan yang baru. Kalau yang tanpa apa-apa berarti itu keadaan awal. Jadi F yang mula-mula itu adalah 10 sesuai gambar ini. Kemudian menjadi 40, jadi ini adalah F aksen. R adalah jarak mula-mula. Kalau kita selesaikan persamaan ini, ternyata ya kita dapat R aksen setengah R. Artinya jarak antara keduanya menjadi setengah R. Asalnya R. Kalau kita ya menggeser Q1, berarti Q1 harus digeser ke kanan sebesar setengah R, atau dengan kata lain Q1 harus digeser setengah R mendekati Q2. Baik, kita sekarang memasuki soal yang keempat dengan soal sebagai berikut. 3 buah muatan ditempatkan seperti gambar. Besar gaya listrik yang dialami muatan Q1 adalah ini keterangan 1 mikro 10 pangkat minus 6 dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah berapa gaya yang dialami oleh muatan 1 ini ya. Baik, kita gambarkan dulu muatannya. Di sini Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif. Muatan 1 dan muatan 2 berlainan jenis, maka ditarik-menarik, jadi ini ke kanan dan ini ke kiri. Yang kita mau fokus ke muatan 1. Berarti ini akan tertarik ke kanan. Begitu juga dengan interaksi antara muatan 1 dan 3 ya. Jadi si muatan 1 akan tertarik ke atas. Saya kasih nama F12 dan F13. Nah, yang ditanya adalah resultan dari F12 dan F13. Ini sudutnya siku-siku ya. Baik, kita hitung dulu F12. K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. K-nya 9 10 pangkat 9, Q1-nya adalah ini minus 0,4 mikrocoulomb. Dalam perhitungan kita tidak perlu memasukkan tanda negatif, tapi harus kita lakukan satuannya harus jadi SI ya.
Jadi ini 4 kali 10 minus 7. Tanda negatif itu nanti untuk menentukan jenis gayanya aja, dalam menentukan arah gayanya. Kemudian Q2 16 kali 10 minus 6 dan jaraknya 8 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung ini bagian bawahnya 64, ini juga 64, 4 kali 16. Sehingga yang tersisa bilangannya 9, kemudian dikali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian F13 kita hitung dengan cara yang sama ya, K Q1 Q3 per R kuadrat, 9 kali 9 untuk K, 4 10 4 7 untuk Q1, dan Q3 nya 9 kali 10 4 minus 6 karena mikro coulomb ya. Dan jaraknya di sini 6 meter. Nah, kita selesaikan bagian penyebutnya. Ini 6 kuadrat 36, ini juga 4 kali 9 36. Jadi bilangannya tinggal tersisa 9. Pangkatnya ini kita selesaikan ya. 9 kurang 7. Itu 2 dikurangi 6 min 4 ya. Ini kebetulan sama dengan ini. Sehingga perhitungan resultan menjadi lebih mudah ya. Untuk menghitung resultan jangan lupa menggunakan prinsip vektor karena F12 dan F13 itu adalah vektor. Cuma kebetulan di sini karena siku-siku dan nilainya sama besar, itu jadi lebih mudah ya. Kita gunakan Pythagoras saja. Jadi 9 kali 10 min 4 kuadrat tambah 9 kali 10 min 4 kuadrat ya. Suku yang 2F12 F13 dikali cos alfanya di sini bernilai 0 karena sudutnya adalah 90. Ini kebetulan sama angkanya, tinggal ditambahkan akar 2 aja ya. Jadi ini adalah jawaban yang nomor 4. Ya, baik, kita sampai di soal yang terakhir, soal nomor 5 ya. Soalnya sebagai berikut. Ini ada dua partikel identik, masanya M dan muatannya Q, tergantung pada setimbang seperti gambar. Jadi ini ada dua muatan sejenis, berarti Q dan Q, masanya juga M dan M, terpisah pada jarak R, dan ini digantung oleh tali seperti ini ya, dan ini dalam keadaan setimbang. Jika panjang tali L dan sudut antara tali dengan garis vertikal theta, buktikan bahwa Q sama dengan akar 16 pi epsilon 0 L kuadrat mg tangen theta kali sin kuadrat theta. Ya, mari kita gambarkan secara lengkap gaya-gayanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini tadi ada massa, berarti ada gaya berat, ini yang merah. Kemudian ini ada muatan listrik, berarti ada gaya listrik. Karena sejenis, berarti tolak-menolak. Dalam keadaan setimbang seperti ini panjang talinya L, ini juga L. Kemudian ini sudut vertikalnya, sudut garis vertikal dengan tali ini theta. Simetris, berarti sudutnya sama ya. Nah, kemudian kita hitung dulu masing-masing gayanya ya. Di sini mulai dari gaya berat W sama dengan mg ya. Kemudian yang terlibat lagi itu adalah gaya Coulomb. Jadi kita hitung gaya Coulombnya. Q1 Q2 per R kuadrat. Ini rumus gaya Coulomb. Kita isi sesuai besaran yang di sini. Jadi Q1 Q2-nya itu Q, jadi Q kuadrat. Nah, untuk jarak dari sini ke sini ya, hati-hati. Di sini ada segitiga bantuan ya. Ini sisi miringnya L, ini theta. Maka sisi di depan sudut itu adalah L sin theta. Dan jarak antara muatan menjadi L sin theta ditambah dengan L sin theta. Atau 2L sin theta. Kita kuadratkan ini R kuadrat ya. Jadi sehingga bagian penyebutnya menjadi 4L kuadrat sin kuadrat theta. Oke, ini adalah gaya Coulomb. Ini gaya berat. Kemudian kita akan cari korelasinya antara gaya berat dengan gaya Coulomb ya. Saya ambil free body diagram yang ini. Saya gambarkan. Di sini ada 3 gaya yang terlibat ya. Gaya berat ke bawah. Pasti ke bawah arah gaya berat. Kemudian gaya kolomnya ini gambarnya ke kiri. Jadi ke kiri dilanjutkan menggunakan polygon vektor ya. Dan tentu saja ini ada satu gaya lagi yang terlibat. Karena keseimbangan itu terjadi pada diagram vektor yang tertutup ya. Jadi artinya di sini ada satu gaya, entah apa namanya, itu dari sini harus kembali ke titik asal. Ya tentu saja ini adalah tegangan tali yang ini.
Kemudian theta di sini adalah sudut antara garis vertikal dengan garis kerja gaya tegangan tali. Ya, tentu saja yang ini. Ini garis kerja gaya T, garis vertikalnya tinggal buat garis vertikal tentu saja. Jadi inilah nilai tetanya. Nah, dari hubungan segitiga ini kita bisa menentukan korelasi antara gaya Coulomb dengan gaya berat. Kita gunakan tangen theta saja, ya. Jadi tangen theta. Tapi sebelumnya kita lihat di sini optionnya itu dalam epsilon 0. Nah, hubungan antara K dengan epsilon 0 itu adalah K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Sehingga kita bisa menggunakan nilai ini untuk menggantikan K. Nah, jadi tangen theta tadi di gambar diagram gaya gitu adalah gaya Coulomb dibagi dengan gaya berat, ya. Jadi depan per sampingnya itu adalah gaya Coulomb dibagi gaya berat. Kemudian kita kali silang, jadi FC-nya itu gaya Coulomb, ya ini kaki kuadrat per 4L kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kali silang bagian ini, W tangen theta adalah mg tangen theta. Nah, karena di sini diminta Q sebelah kirinya, maka kita pisahkan ini Q kuadratnya terlebih dahulu. Artinya kita kali silang ini 4L kuadrat sin kuadrat theta dengan mg tangen theta. Didapatkan 4L kuadrat mg tangen theta sin kuadrat theta dibagi dengan K. Kemudian K-nya kita substitusi dengan 1/4 pi epsilon. Jadi artinya bilangan pembilang ini kita bagi dengan ini. Tinggal dikalikan aja. Berarti 4 kali 4 ini 16 pi epsilon 0. Kemudian sisanya kita tuliskan kembali L kuadrat mg tangen theta sin kuadrat theta. Karena ditanyakannya Q, berarti Q sama dengan akar 16 pi epsilon 0 L kuadrat mg tangen theta sin kuadrat theta, ya. Oke, jadi sudah terbukti. Oke, demikianlah pembahasan mengenai soal 5 soal gaya listrik. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena saya masih banyak soal-soal ataupun teori yang bisa kita pelajari bersama.